wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, mulai. Baik, anak-anak sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya, baik. Anak-anak, sebelum ke materi, siapa di sini yang suka berenang? Ya, Dita suka berenang ya. Kalau misalkan sedang di kolam renang, tahu tidak bagaimana cara menjaga keselamatan diri? Oh, tidak tahu ya? Ya sudah, nanti Ibu jelaskan ya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan pelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Anak-anak, tahu tidak bagaimana cara menjaga keselamatan diri pada saat di kolam renang? Tidak tahu? Baik, Ibu beritahu ya. Cara menjaga keselamatan diri pada saat di kolam renang yaitu dengan mematuhi simbol-simbol pengaturan yang terdapat di kolam renang. Nah, contoh simbol-simbolnya seperti ini ya, anak-anak. Simbolnya yaitu yang pertama di sini ada tanda kedalaman air. Jadi kita harus mengetahui kedalaman airnya itu berapa meter, dan kita dilarang mendorong sesama teman. Nah, terus ada dilarang terjun di kolam yang dangkal karena bisa mengakibatkan tenggelam. Dan di sini ada dilarang berenang sendiri. Jadi ketika berenang kita perlu diawasi oleh orang tua. Dan yang terakhir, dilarang berjalan di tepi kolam renang karena biasanya kalau berjalan di tepi kolam renang itu licin, jadi bisa mengakibatkan kita jatuh. Anak-anak, di sini Ibu ada teks bacaan yaitu tentang hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang, tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam, terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan pemberian peringatan menggunakan peluit. Merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang
poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gunakan pelampung. Yang kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Yang ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Yang keempat, tidak berenang sendiri dan dipastikan ada yang mengawasi. Baik, anak-anak, di sini Ibu akan bercerita tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat dari Lani melalui ponsel milik Ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada Ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir dalam berenang. Anak-anak, sampai di sini apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Anak-anak, bagaimana cara kalian berkomunikasi dengan orang sekitar? Biasanya manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi telah menghasilkan beberapa jenis alat komunikasi yang telah digunakan sejak lama, yang baru dikenal manusia. Anak-anak tahu tidak apa sih pengertian dari alat komunikasi? Tidak tahu ya? Baik, kalau tidak tahu Ibu jelaskan ya. Jadi, alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk memberikan informasi, baik itu kepada satu orang maupun beberapa orang. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan mengenai pengertian alat komunikasi? Baik, kalau tidak, Ibu akan melanjutkan, yaitu tentang macam-macam alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional itu seperti daun lontar, lonceng, prasasti, kentungan, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern yaitu seperti telepon, TV, internet, radio, dan koran. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu tentang menjaga keselamatan diri pada saat di kolam renang. Maka dari itu, ketika kita sedang berenang, maka kita harus banyak memperhatikan simbol-simbol peraturan yang terdapat di kolam renang. Karena itu sangat penting untuk kita untuk menjaga diri kita supaya tetap aman dalam berenang. Anak-anak, alat komunikasi merupakan alat yang sangat penting untuk kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Misalkan kita sedang berjauhan dengan orang lain, maka kita bisa menggunakan alat komunikasi modern seperti telepon dan menghubunginya melalui contohnya WhatsApp, seperti melakukan video call, telepon biasa juga bisa. Dan Ibu akan memberikan tugas ya anak-anak. Tugasnya yaitu coba kalian sebutkan kegunaan dari alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Kemudian dikumpulkan di depan ya anak-anak. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini.
Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.